Tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 71,7%. Kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi relatif stabil dalam 2 tahun atau selama pandemi COVID-19. Hal ini merupakan salah satu temuan survei terbaru SMRC bertajuk Ekonomi Politik 2021 dan Harapan 2022. Direktur Riset SMRC Denny Irvani menjelaskan, dalam survei Desember 2021, 71,7% responden menilai sangat atau cukup puas dengan kerja Presiden Jokowi. Sementara itu yang kurang atau tidak puas hanya sekitar 25,3% dan yang tidak menjawab sekitar 3%. Tingkat kepuasan pada kinerja Presiden ini sejalan dengan evaluasi publik pada kinerja pemerintah pusat dalam menangani wabah COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Mayoritas warga atau 75% merasa sangat atau cukup puas dengan kerja pemerintah pusat menangani COVID-19. Sementara yang kurang atau tidak puas hanya 22% dan yang tidak menjawab 3%. Kepuasan ini mengalami kenaikan dari 61% pada survei Oktober 2020 menjadi 75% pada September 2021. Sementara dari aspek penanganan ekonomi, ditemukan adanya 60,1% warga yang merasa sangat atau cukup puas dengan kerja pemerintah pusat menangani pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Dan yang kurang atau tidak puas sekitar 34,7% dan tidak tahu atau tidak menjawab 5,2%. Tingkat kepuasan ini naik dalam 3 bulan terakhir dari 50,7% pada September 2021 menjadi 60,1% pada survei terakhir Desember 2021. Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator mengungkapkan kepuasan masyarakat pada kinerja Presiden Joko Widodo mengalami peningkatan signifikan. Hasil survei indikator yang dilakukan periode 2 hingga 6 November 2021 menunjukkan tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi berada di angka 72%. Tingkat kepuasan itu meningkat sebanyak 13%. Salah satu faktor penyebab kepuasan publik pada Jokowi meningkat, yakni Jokowi dinilai mampu meningkatkan kondisi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. 2021 publik puas kinerja Jokowi, itulah topik dialog kita pagi ini. Hasil survei dari MSRC menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 71,7%. Tingkat kepuasan ini stabil dalam 2 tahun terakhir. Dan untuk membahasnya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Selamat pagi, Mas Denny. Selamat pagi, Mbak Nastiti. Sepanjang 2 tahun terakhir ini, tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo meningkat signifikan. Apa saja indikatornya? Ya, tingkat kepuasan terhadap Jokowi sekarang itu 71,7% kita temukan dalam survei yang dilakukan pada 8 sampai 16 Desember 2021 ini. Dan memang ada kenaikan dibanding 3 bulan sebelumnya dari 68,5% jadi 71,7%. Sepanjang 2 tahun terakhir ada fluktuasi. Kalau kita lihat sebelum masa COVID, tingkat kepuasan pada Jokowi mencapai 71,4%, lalu berfluktuasi sempat menurun menjadi 62% pada awal-awal COVID. Dan sekarang menjadi 71,7%, sehingga bisa kita tafsirkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi dalam 2 tahun terakhir itu relatif stabil, ya. Apa saja indikatornya, Mas Denny? Indikator yang sangat konsisten dengan tingkat kepuasan Jokowi ini, yang pertama adalah penilaian publik terhadap pemerintah dalam menangani COVID. Kalau kita lihat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani COVID itu relatif hampir sama dengan tingkat kepuasan pada Presiden, yaitu 75%. Ya. Dan juga relatif konsisten dengan kepuasan terhadap kinerja pemerintah menangani pemulihan ekonomi ya akibat COVID. Dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi ya, dari 50,7% jadi 60,1%, dan itu kurang lebih paralel dengan kenaikan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi secara keseluruhan. Baik,
Kalau kita lihat dari sisi wilayah penduduk, responden di wilayah mana saja yang menjawab sangat puas dan cukup puas atas kinerja Presiden? Ya, dari berbagai provinsi, di seluruh provinsi Indonesia yang kita lakukan survei, kita bisa petakan yang paling positif terhadap kinerja Presiden adalah warga yang tinggal di Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah dan DIY atau Jogja. Itu tingkat kepuasan pada Presiden mencapai 84%. Nah, yang paling rendah itu di daerah Sumatera 64%. Jadi kita gabung ya Sumatera berbagai provinsi supaya sampelnya cukup besar untuk dianalisis. Lalu kemudian Jawa Barat juga rendah 65% dan DKI Banten. Jadi Indonesia bagian ke barat itu relatif kurang merasa puas, dan Indonesia bagian tengah sampai ke timur itu relatif lebih tinggi. Apakah yang wilayahnya seperti tadi Anda sebutkan Pulau Sumatera misalnya, apakah di situ berkorelasi dengan penanganan COVID-19 yang juga kurang memuaskan bagi masyarakat di sana? Perlu dianalisis lebih lanjut dalam skala yang lebih mikro seperti tersebut, dan kami belum melakukan analisis itu. Tapi kalau yang tadi saya sampaikan itu secara global, secara agregat ya, bahwa ada konsistensi kepuasan terhadap kinerja Presiden secara umum dengan kinerja Presiden menangani COVID. Ya, kalau apakah di wilayah-wilayah itu memang mengalami penurunan atau tidak, saya kira saya belum bisa mengatakannya sekarang. Baik, ini juga temuan dari angka survei kondisi politik Indonesia. 22% masyarakat menilai kondisi politik Indonesia sekarang buruk. Kemudian 35,3% menyatakan kondisi politik Indonesia sekarang baik. Bagaimana menjelaskan 22% melihat kondisi politik Indonesia sekarang buruk dikaitkan dengan kinerja Presiden? Ya, kalau berbicara tentang kondisi politik, itu warga pada dasarnya bukan hanya melihat atau menghubungkannya dengan kinerja Presiden atau pemerintah ya. Kondisi politik itu berkaitan juga dengan stabilitas politik, termasuk bagaimana hak-hak politik warga, misalnya pernah dalam masa COVID itu pernah mengalami pergeseran waktu pilkada atau pilkadanya itu dilakukan pada masa COVID dan seterusnya. Ada perdebatan apakah hak politik warga itu harus tetap dilakukan pada masa COVID. Kemudian juga bagaimana interaksi antar elit, dan itu yang kemudian secara akumulatif dinilai oleh warga bagaimana mereka menilai kondisi politik nasional. Secara umum pada survei terakhir Desember tadi seperti yang Mbak Nastiti sampaikan, betul bahwa yang mengatakan kondisi politik saat ini buruk itu 22%, yang mengatakan baik mencapai 35%. Lebih banyak yang mengatakan baik, tapi dalam 2 tahun terakhir kalau kita bandingkan sebelum masa COVID sehingga dengan setelah masa COVID hingga survei terakhir, itu ada tren kenaikan sentimen negatifnya. Itu jadi dari 14,5% sebelum COVID menjadi 22%. Kita tafsirkan kondisi politik menurut publik belum sepenuhnya pulih ke posisi sebelum COVID. Baik, artinya meskipun sentimen positif naik signifikan, kemudian sentimen negatifnya juga turun juga signifikan, tapi belum sebaik sebelum masa pandemi. Betul ya? Iya. Baik, betul. Mas Denny, sekarang terkait dengan masih tren kepuasan terhadap kinerja per September 2021 kan sempat turun ya di 58%. Kemudian apakah ketika itu survei dilakukan karena memang kebijakan PPKM yang sangat ketat atau seperti apa? Ya, saya kira interpretasi terhadap fluktuasi tingkat kepuasan publik itu sangat relevan dengan itu. Kalau tadi kita sampaikan atau saya sampaikan kaitannya dengan ekonomi, sebelum ke arah PPKM, ekonomi pada kuartal ketiga kita tahu itu tumbuh 3,5%, yang relatif lebih rendah dibanding kuartal kedua. Dan pada kuartal keempat ini walaupun BPS ya belum mempublikasikan tingkat pertumbuhan ekonomi, tapi para ahli telah memprediksi, dari pemerintah juga telah melakukan prediksi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat ini lebih positif, bisa mencapai 5-6% dibanding
pada kuartal ketiga. Nah, kenaikan ekonomi itu yang kemudian mendorong tingkat kepuasan publik pada pemerintah Jokowi. Nah, kaitannya dengan PPKM, saya kira ini sangat erat ya, karena PPKM itu berhubungan dengan aktivitas warga, pembatasan sosial, pembatasan ekonomi terhadap warga, sehingga ketika PPKM diterapkan begitu ketat, ketika masa COVID sedang tinggi-tingginya, di kuartal ketiga kita tahu pada Juli atau Agustus saat itu kan tingkat COVID sangat tinggi, dan kemudian ditetapkan PPKM pada saat itu warga tentu kurang bisa leluasa melakukan kegiatan ekonomi, dan pada saat itulah tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah juga menurun. Jadi ya ini saya kira sangat relevan ya. PPKM-nya kalau terlalu ketat, warga menjadi kurang bisa leluasa bergerak, dan seterusnya. Artinya ini momentum di saat dilakukan survei sangat berpengaruh besar ya. Di saat bulan September PPKM dibatasin dan pelaksanaan survei waktu itu kemungkinan masih online ya? Online atau tatap muka? Dalam survei, SMRC melakukan tatap muka dan online. Bukan online, survei telepon ya. Yang periode Desember ini, yang periode sekarang? Yang saya sajikan sekarang ini yang tatap muka, termasuk yang September. September pun kami lakukan secara tatap muka. Artinya ketika September dilakukan survei, PPKM dan pembatasan dilakukan di mana-mana, sementara Desember ini libur Natal Tahun Baru pun juga tidak dibatasin. Itu artinya secara psikologis bagi para responden, kinerja Presiden sangat memuaskan dilihat dari pelonggaran yang dilakukan dalam masa pandemi. Kira-kira seperti itu bisa disimpulkan. Ya. Tapi penting juga dicatat bahwa publik bukan berarti anti PPKM ya. Artinya publik melihat pemerintah telah bekerja secara proporsional melakukan kebijakan PPKM atau tidak tergantung kondisi bagaimana penyebaran virus juga. Kalau kita lihat PPKM itu dukungannya sangat tinggi. Warga di Indonesia itu cenderung lebih pro tingkat kesehatan ketimbang ekonomi, kira-kira begitu. Baik. Sekarang kalau kita bicara ekonomi, Mas Denny, bagaimana Anda melihat dampak dari implementasi dari kebijakan stimulus fiskal melalui refocusing dan realokasi dana di APBN kita terhadap ekonomi di masyarakat? Ya, specifically yang technical bagaimana pemerintah melakukan kebijakan itu bukan keahlian saya. Tapi secara umum saya melihat kondisi-kondisi makro saja. Kondisi-kondisi makro yang saya sampaikan tadi diantaranya kan pertumbuhan ekonomi yang positif, dan itu kan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Baik. Jadi saya kira demikian. Baik, 56,6% responden menilai ekonomi nasional setahun ke depan akan lebih baik. Ini kita juga menangkap semangat optimisme dari masyarakat dari hasil survei yang Anda lakukan. Kemudian yang menilai akan lebih buruk atau jauh lebih buruk 9,5% dan yang menilai akan sedang saja 21,5%. Kalau komparasinya dengan periode sebelum pandemi di masa pemerintahan Pak Jokowi yang di periode 1 kemarin, seperti apa? Anda bisa menjelaskan? Ya, dalam mengukur tingkat atau persepsi publik terhadap kondisi ekonomi, kita melakukan dua ukuran. Yang pertama levelnya, level nasional atau level rumah tangga, kemudian retrospektif atau prospektif. Nah, kalau kita bicara level nasional, begitu warga diminta untuk melihat kondisi ekonomi nasional, memang yang mengatakan positif dibanding tahun lalu lebih banyak dibanding yang mengatakan negatif, dan selisihnya tidak terlalu besar. Tapi kalau kita tanyakan warga bagaimana kondisi rumah tangga dibanding tahun lalu, yang mengatakan positif lebih banyak, mencapai 41,5% dibanding tahun lalu. Mereka mengatakan lebih baik, yang mengatakan lebih buruk hanya 28,8%, jadi hampir 2 kali lipat. Dan itu konsisten. Kalau kita lihat kemudian kita tanyakan lagi tahun depan, bagaimana menurut warga kondisi ekonomi rumah tangga ibu bapak? Wah, ternyata sampai 72,9% warga mengatakan bahwa ekonomi tahun depan dinilai akan lebih baik atau jauh lebih baik. Jadi 72,9% ini
kalau dibandingkan sebelum ada COVID itu sudah pulih. Kalau optimismenya optimismenya sudah pulih, tetapi kondisi ekonominya kalau saat ini tentu masih belum pulih ke sebelum COVID. Baik. Mas Denny, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Saya ingin mengetahui apakah ada evaluasi atau rekomendasi terkait dengan hasil survei yang sudah dilakukan oleh SMRC periode Desember 2021 ini. Kita lanjutkan di segmen lanjutkan dialog. Saya masih bersama Mas Denny Irvani, Direktur Riset SMRC. Mas Denny, apa yang Anda highlight dari hasil survei periode Desember atau selama 2 tahun ini kinerja Jokowi? Ya, secara lebih komprehensif, kita sebetulnya melakukan pengukuran persepsi publik terhadap kondisi ekonomi, politik, keamanan, penegakan hukum, dan juga pemberantasan korupsi. Ya. Dan dari berbagai sektor itu yang saya kira titik lemahnya, kalau dari 5 itu saya kira adalah pemberantasan korupsi, di mana yang mengatakan baik atau sangat baik saat ini hanya 28,8%. Dan jauh lebih banyak yang mengatakan buruk. Walaupun demikian, warga secara umum itu merasa optimistis bahwa kondisi ekonomi, politik, keamanan, penegakan hukum, termasuk juga pemberantasan korupsi pada tahun depan, itu mereka menilai atau memproyeksikan akan lebih baik dibanding kondisi saat ini. Nah, itu adalah saya kira indikator yang sangat positif bagi kita, karena itu adalah modal psikososial ya, modal psikososial yang menunjukkan seberapa yakin, tidak putus asa masyarakat kita menghadapi tahun depan, gitu ya. Dan kemudian bagi pemerintah kami juga melakukan penilaian, bukan kami ya, warga kami minta untuk melakukan penilaian terhadap berbagai sektor yang lebih terperinci, kira-kira begitu. Nah, yang paling harus mendapat perhatian menurut masyarakat adalah kinerja pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Nah, di sini dari berbagai persoalan yang penting untuk diselesaikan oleh pemerintah, kinerja pemerintah dalam mengurangi pengangguran itu kita nilai defisit atau negatif ya, penilaian publiknya, di mana yang mengatakan lebih baik dibanding tahun lalu itu 25% saja, sementara yang mengatakan lebih buruk dibanding tahun lalu 26%. Jadi lebih banyak sedikit dibanding yang mengatakan baik, yang mengatakan buruk itu lebih banyak. Di berbagai pertanyaan yang lain, yang positif itu kinerja pemerintah adalah dalam hal menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau. Nah, ini diapresiasi oleh warga ya. Saya kira itu terkait dengan misalnya kebijakan pemerintah untuk misalnya menggratiskan vaksinasi, kemudian juga menggratiskan bagi warga yang terserang COVID di rumah sakit, termasuk juga bagaimana pemerintah secara konsisten melanjutkan program BPJS sehingga bisa membantu masyarakat dalam bidang kesehatan. Lalu yang kalau kita bicara kemudian rekomendasi apa lagi yang penting untuk menjadi perhatian pemerintah, saya kira yang pertama tadi mengurangi pengangguran itu menjadi highlight kami. Kemudian juga mengurangi jumlah orang miskin ya. Sejak COVID kita tentu mengalami perubahan daya beli masyarakat, kemudian juga meningkatnya jumlah orang miskin, orang-orang yang pada kelompok rentan, warga di kelompok rentan itu mengalami peningkatan, kita tahu. Dan itu dinilai juga masih kurang ya, ekspektasi warga kelihatannya masih cukup tinggi, sementara kinerja pemerintah relatif belum sampai memenuhi ekspektasi itu. Yang mengatakan lebih baik hanya 33%. Jadi masih menjadi saya kira harapan publik lah bagaimana pemerintah bisa menanggulangi kemiskinan. Saya kira itu. Baik. Kalau dilihat ini bisa disimpulkan jika overall dari hasil survei ini, dari semua angka ini sudah di atas kondisi sebelum pandemi, optimismenya?
Kalau optimisme itu di tingkat ekonomi, di tingkat ekonomi rumah tangga itu sudah pulih ya optimismenya. Jadi publik sudah optimis sekali tahun depan itu akan lebih baik dibanding sekarang. Itu sebelum pandemi kurang lebih sama. Ya, tingkat optimismenya mencapai 71-72%. Yang menjadi persoalan kan sekarang optimismenya ada, tinggal bagaimana realisasi kita, realisasi pemerintah di tahun 2022. Kita tentu tidak berharap ada masalah besar yang kemudian melanda lagi, seperti misalnya bocornya atau bukan bocor istilahnya virus Omikron ya, yang kita harus waspadai. Itu saya kira akan sangat menentukan bagaimana COVID ini bisa tetap ditekan dalam tingkat yang rendah. Apakah itu masuk dalam jangkauan survei juga di periode Desember ini, bahwa bagaimana publik atau responden melihat kemungkinan adanya gelombang kesekian yang akan kita lalui? Apakah itu juga masuk dalam cakupan survei? Itu tidak secara spesifik tidak ditanyakan kepada warga, dan kita bicara dalam konteks interpretasi kan, interpretasi bahwa analisis data yang kami lakukan pada dasarnya begini, kami menghubungkan bagaimana tingkat kepuasan publik pada pemerintah itu dengan faktor-faktor lain, faktor apa yang berpengaruh atau yang berhubungan lah setidaknya. Nah, bagaimana publik menilai kondisi ekonomi, bagaimana publik menilai kondisi keamanan, politik, penegakan hukum, dan korupsi, termasuk juga kinerja pemerintah dalam beberapa sektor, itu punya hubungan yang positif dengan approval rating pemerintahan Jokowi. Ketika warga merasakan kondisi ekonomi positif, tingkat kepuasan pada Presiden Jokowi juga tinggi. Sebaliknya kalau tingkat kondisi ekonomi, politik dan seterusnya itu dalam kondisi yang buruk, pada kelompok warga itu tingkat kepuasan warga terhadap Jokowi juga rendah. Baik. Artinya apa? Kondisi-kondisi itu kan harus dijaga. Kondisi ekonomi harus dijaga, kondisi politik harus dijaga, bahkan harus ditingkatkan kalau approval rating Jokowinya ingin tetap tinggi atau pemerintah ingin mendapat apresiasi dari warga. Baik, Mas Denny, di sini juga kondisi keamanan nasional itu yang mengatakan sangat baik atau baik, totalnya 62,6%. Ini jauh di atas survei Oktober tahun lalu sebesar 53%. Indikatornya apa yang dilihat dalam kondisi keamanan nasional ini? Ya, dalam bertanya kepada publik, kita menanyakan pertanyaan yang tidak terlalu berat ya. Kita bicara secara umum, persepsi publik bisa macam-macam, ya, tidak dirinci lagi keamanannya apa gitu ya. Dan ini adalah pertanyaan standar yang sudah SMRC lakukan sejak bertahun-tahun. Dan bukan hanya SMRC yang melakukan, di berbagai lembaga research global juga demikian. Jadi, tapi begini, kira-kira yang juga menarik adalah bagaimana publik menilai kondisi keamanan itu relatifly lebih positif dibanding mereka menilai kondisi politik, kondisi ekonomi, termasuk penegakan hukum. Jadi keamanan itu selalu dinilai sangat positif ya, lebih dari 50%, setiap survei tidak pernah kurang dari 50% yang mengatakan kondisi keamanan itu dalam keadaan baik atau sangat baik. Even ketika terjadi misalnya demonstrasi besar-besaran, itu tingkat keamanan masih tetap positif, walaupun kita melihat sekarang ini semakin positif setelah drop sampai 53,4% pada Oktober 2020. Mungkin ya tafsirnya bisa pada saat itu ada demonstrasi besar, gerakan masyarakat untuk turun ke jalan karena RUU Cipta Kerja kalau nggak salah ya. Nah, itu kondisi itu dinilai kurang stabil oleh masyarakat, kondisi keamanan. Dan itu menurunkan persepsi publik terhadap kondisi keamanan. Tapi itu masih tetap di atas 50%. Baik, Mas Denny, bagaimana Anda melihat akselerasi dari penanganan COVID-19 maupun pemulihan ekonomi hingga saat ini, dan apa yang diharapkan oleh masyarakat? Ya,
Kalau kita lihat data yang dipublikasikan oleh pemerintah terkait dengan COVID-19, dan itu kan terbuka, maka kita bisa katakan bahwa pemerintah betul relatif berhasil mengendalikan COVID ini. Sekarang itu jumlah orang yang kena COVID ya harian sekitar kalau saya tidak salah itu 200-an, gitu ya, 200-an orang saja. Padahal pada waktu yang paling tinggi pada waktu Juli mencapai 56.000 orang yang terkena COVID. Dan itu saya kira capaian yang saya kira penting untuk diapresiasi pada pemerintah, dan dampaknya begitu luas, gitu ya, begitu luas. Ketika COVID itu kemudian sekarang bisa dikendalikan, maka aktivitas-aktivitas warga juga kemudian bisa lebih kembali normal, kira-kira begitu. Baik, kita merasakan optimisme dari angka hasil survei, dan bukan hanya SMRC saja yang angkanya juga cukup memuaskan bagi kita untuk melihatnya. Tapi semoga ini tidak menjadi angka yang membuat pemerintah terlena dengan penanganan pandemi yang masih kita tidak tahu kapan akan berakhir. Mas Denny Irvani, terima kasih telah bersama kami pagi ini. Sehat selalu. Oke, terima kasih kembali.